Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Budiman dari kelompok 6 kelas Y7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit ibu hamil menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Saya tidak sendirian di sini, saya mewakilkan teman saya, yaitu Kurniawan Tri Prabowo, dengan NPM 2021 43500 150, Muhammad Zulfikar 2021 43500 173, Daniel Ivan Nathanael Naswar 2021 43500 187, dan saya sendiri Muhammad Iksan Budiman dengan NPM 2021 43500 181. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah poster. Poster yang telah kami buat ada pada contoh di samping. Poster berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sistem pakar diagnosis penyakit ibu hamil bekerja menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Yang kedua adalah flowchart. Flowchart adalah alat yang sangat berguna untuk memvisualisasikan, mendokumentasikan, dan meningkatkan pemahaman tentang alur proses, serta untuk memecahkan masalah yang mungkin muncul dalam prosedur atau sistem yang lebih kompleks. Yang ketiga dan yang paling utama adalah saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita mulai dari poster. Poster yang telah kami buat ini, yang pertama adalah metode forward chaining. Metode penalaran dalam sistem pakar yang dimulai dengan fakta atau gejala yang diketahui, kemudian mengikuti aturan atau rule untuk menarik kesimpulan. Proses pada forward chaining ini yaitu sistem menerima input gejala, misalnya mual, pusing, atau demam. Yang kedua, menggunakan aturan yang ada untuk menyimpulkan penyakit yang mungkin terjadi. Yang kedua, kita menggunakan metode certainty factor atau CF. Certainty factor adalah metode untuk mengukur tingkat kepastian sistem dalam memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang diberikan. Proses pada certainty factor yaitu setiap aturan dalam sistem memiliki tingkat keyakinan yang berbeda, yang dihitung berdasarkan seberapa sering suatu gejala berhubungan dengan penyakit tertentu. CF digunakan untuk memberikan nilai probabilitas dari diagnosis yang dihasilkan. Proses kerja pada sistem pakar ini yaitu ada 3. Yang pertama, input gejala. Yang kedua, proses analisis. Yang ketiga, hasil diagnosis. Keunggulan pada sistem pakar yaitu memiliki akurasi yang tinggi, menggunakan metode logika yang terbukti efektif dalam mendiagnosis penyakit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada tenaga medis. Ibu hamil bisa mendapatkan diagnosis sementara sebelum berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Yang ketiga, dapat diakses secara mudah. Karena sistem kami ini berbasis web, maka bisa digunakan dengan mudah. Rule pada sistem. Di sini kami hanya memberikan contoh rule, yaitu saya sebutkan satu saja. Yang pertama, pada penyakit molahidatidosa. Rule yang pertama, jika merasa mual dan muntah dan pendarahan dalam 3 bulan pertama kehamilan, dan perlu terlihat membesar lebih dari usia kehamilan, dan keluarnya cairan berwarna kecoklatan, dan nyeri pada panggul, dan tidak ada detak jantung atau gerak janin, dan anemia, maka kemungkinan adalah molahidatidosa. Contoh proses diagnosis. Misalnya ibu hamil menginputkan gejala mual dan pusing.
Gejalanya yaitu mual dan pusing, sistem memeriksa rule 1. Jika mual dan pusing, maka kemungkinan preeklamsia dengan tingkat kepastian 80%. Maka sistem akan menghasilkan diagnosis sementara yaitu preeklamsia dengan tingkat kepastian 80%. Lalu yang kedua adalah kita akan menjelaskan tentang flowchart. Pada sistem kami, flowchart yang pertama adalah memulai, yang lalu input gejala, inisialisasi database penyakit dan gejala, periksa kecocokan gejala penyakit, inisialisasi database penyakit dan gejala, hitung certainty factor, tentukan penyakit dengan certainty factor terbesar. Lalu, apakah ada penyakit dengan CF yang sama? Jika iya, maka sistem selesai. Jika tidak, tambahkan gejala lainnya untuk penyakit yang lain. Perbaharui certainty factor berdasarkan gejala tambahan. Tentukan penyakit dengan certainty factor terbesar dan berikan hasil diagnosis, serta rekomendasi, dan sistem selesai. Nah, yang utama di sini saya akan menjelaskan langsung tentang aplikasinya. Untuk aplikasi kami yaitu begini, sistem pakar diagnosis penyakit ibu hamil. Sini adalah tampilan berandanya, kita akan masuk untuk tampilan admin. Kita masukkan username dan password. Nah, pada tampilan admin ini ada beberapa menu. Itu daftar pengguna ya, yang sudah tentu kita ketahui adalah ada berapa user dan admin. Saya di sini baru menambahkan admin 1 dan user 1. Yang kedua adalah diagnosa. Nah, ini adalah beberapa diagnosa penyakit yang sudah kami input. Kami di sini menginput ada 8 penyakit, yaitu yang pertama dengan kode P001 yaitu Molahida atau hidatidosa, yang kedua P002 Hyperemesis gravidarum, yang ketiga dengan P003 Blecht ovum, yang keempat dengan P004 preeclampsia, yang kelima P005 solusio placenta, P6 006 kehamilan ektopik, yang ketujuh P007 eklamsia, yang kedelapan P008 placenta previa. Di sini juga ada beberapa penjelasan keterangan tentang penyakit tersebut. Saya akan membacakan salah satu contoh, yaitu molahidatidosa. Keterangannya, sebagian besar penderita hamil anggur akan mengalami keguguran spontan. Keguguran tersebut biasanya ditandai dengan keluarnya janin berbentuk gumpalan-gumpalan yang menyerupai sekumpulan buah anggur. Jika tidak mengalami keguguran, dokter akan melakukan tindakan penanganan secepatnya guna mencegah terjadinya komplikasi yang lebih buruk. Tindakan yang dapat dilakukan dokter kandungan antara lain yaitu yang pertama kuret. Pada prosedur kuret, dokter akan melebarkan serviks untuk mengangkat jaringan abnormal dengan alat khusus. Prosedur ini merupakan pilihan yang paling baik jika penderita berencana untuk hamil kembali. Yang kedua, dengan cara histerektomi. Histerektomi adalah operasi untuk mengangkat rahim. Prosedur ini hanya dilakukan pada pasien yang tidak berencana hamil lagi atau berisiko tinggi mengalami penyakit berbahaya, elastonial, tromboplastik, neoplasia. Yang kedua, kita juga sudah mengetahui gejala. Gejala kita di sini menggunakan kode G. Untuk gejala, kita telah memasukkan sampai 44 gejala. Seperti contoh, saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu G001, nama gejalanya merasa mual, keterangannya mual berlebihan atau mual sangat parah yang berkepanjangan. G002 yaitu muntah berlebihan atau muntah sangat parah dan berkepanjangan.
G003 yaitu pendarahan dalam 3 bulan pertama kehamilan. Dengan keterangan pendarahan pada trimester pertama yang terkadang mirip dengan pendarahan implantasi. Sini ada terlalu banyak, mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Kita lanjut ke menu relasi. Di sini juga kami telah membuat relasi dan menghitung CF-nya. Seperti contoh penyakit yang pertama adalah mola hidatidosa. Mola hidatidosa ini memiliki gejala yang pertama G001, yaitu merasa mual, yang kedua G002 muntah, G003 pendarahan dalam 3 bulan kehamilan, G004 perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan, G005 keluarnya cairan berwarna kecoklatan, G006 nyeri pada panggul, G007 tidak ada detak jantung atau gerakan janin. Yang terakhir untuk penyakit ini yaitu G008 anemia. Di sini juga kita sudah membuat hingga 8. Nanti perhitungannya kita coba. Untuk rule kita juga seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita sudah membuatnya sebanyak 8, yaitu sesuai dengan gejala yang kita buat. Ini contoh yang nomor 8 yaitu placenta previa. Jika perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan, dan anemia, dan pusing, dan hipotensi atau tekanan darah rendah, dan sesak napas, dan pendarahan dari vagina pada akhir trimester kedua atau trimester ketiga, dan rasa nyeri atau kram pada perut atau punggung, maka itu kemungkinan penyakit placenta previa. Lalu kita lanjut untuk akun user untuk kita konsultasi. Akun user kita masukkan, menunya sama saja, cuma di sini kita langsung coba konsultasi. Konsultasi yang pertama ini, apakah merasa mual? Maka kita jawab ya. Kita contohnya, apakah muntah? Iya, kita contohnya. G3, apakah pendarahan dalam 3 bulan pertama kehamilan? Kita klik iya. Apakah perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan? Iya. Apakah keluarnya cairan berwarna kecoklatan? Iya. Apakah nyeri pada panggul? Iya. Apakah tidak ada detak jantung atau gerakan janin? Iya. Apakah anemia? Iya. Maka coba kita lihat hasil seperti tadi yang contoh di penyakit pertama. Kita lihat hasil. Ya, di sini sudah muncul riwayat pertanyaannya. Kita jawab ada 8 pertanyaan ya semua. Gejala yang terpilih juga sudah semua yang seperti disebutkan tadi. Nah, hasil analisanya seperti tadi pada rule, sama ya dari gejala 1 sampai 8 itu penyakitnya mola hidatidosa dengan kepercayaan 99,94%. Diagnosa yang menghasilkan penyakit ini, maka kami juga akan memberi solusi, yaitu hmm, sebagian penderita hamil anggur akan mengalami keguguran spontan. Itu sama seperti yang tadi saya jelaskan. Referensi kita adalah https://alodokter.com tentang hamil anggur. Di sini kita juga bisa konsultasi lagi atau bisa langsung cetak. Kita coba cetak. Maka hasil akan muncul di sini. Bisa langsung kita print. Di sini karena saya tidak punya printer, kita cancel saja. Nah, ini hasil diagnosanya. Gejala terpilih, nomor, nama gejala, hasil analisanya. Yang tertinggi adalah dari perhitungan certainty factor yaitu mola hidatidosa. Kita juga bisa konsultasi ulang dari awal. Iya, tidak, iya, tidak, kita selalu iya, tidak, iya. Coba kita lihat hasilnya. Yang terakhir apakah nyeri pada bagian payudara? Lihat hasil. Nah, kita sudah
memberikan jawaban dari 7 pertanyaan, maka hasil diagnosa yang tertinggi masih dipegang oleh Mola Hida Tidosa dengan perhitungan certainty factor 92%. Ya, mungkin sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian presentasi aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.